Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah sekalian, dimanapun berada, wabil khusus jamaah musalla al-ijabah, ya. Dan barangkali bersama dengan keluarganya, mungkin ada yang di rumah, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini kita dipertemukan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun via online, ya. Kalau pertemuan pertama, ya kita sempat bersilaturahim, saya ke mushola dan sholat berjamaah. Namun kondisi yang belum memungkinkan dan suatu saat dalam waktu dekat insya Allah segera kita bertemu lagi insya Allah. Kita laksanakan kajian pada pagi hari ini via online dan semoga tidak mengurangi kehusukan dan kekhidmatan kajian kita pada pagi hari ini. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang disampaikan tadi, kita ada sisihkan waktu ya nanti untuk sharing ya. Nah, jika ada pertanyaan atau tambahan terkait tema kita hari ini, kita ada waktunya setelah kajian insyaallah. Hijrah ya dan Muharram ya atau momentum hijrah. Ya, ini tema yang akan kita bahas. Ditilik dari sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 2 Hijrah hari ini ya, atau 2 Muharram 1443 Hijriah. Nah, walaupun katanya liburnya diundur ya, diundur hari ini yang mestinya kemarin ya. Tapi itu tidak mengubah ya, tidak mengubah tanggal. Nah, jadi inilah istimewanya jamaah penanggalan Hijriah ini ya. Jadi dia nggak bisa diganti ya. Jadi misalnya hari ini tanggal 2 Muharram mau diganti tanggal 17 Muharram ya nggak bisa. Nggak bisa diganti ya. Kalau penanggalan Masehi bisa tuh, bisa diganti. Misalnya asal sepakat aja gitu ya. Misalnya hari ini tanggal 11 ya. Tanggal 11 Agustus. Mau kita ganti 1 Agustus bisa, Pak. Asal dunia sepakat. Ya. Nah, tapi kalau penanggalan Qamariyah nggak bisa. Ya. Walaupun dunia sepakat nggak bisa. Mengapa? Karena bulan di atas masih kecil. Jadi hari ini tanggal 2 Muharram, kita mau ganti tanggal 15. Nggak bisa, orang bulannya belum purnama. Kalau bulannya purnama, baru tuh tanggal 14 atau tanggal 15. Nah, jadi ini, karena itu tepat sekali kalau kemudian dalam Islam, ya, Islam, kita menggunakan hitungan tanggal ya, itu dengan menggunakan bulan. Dan sempurna lengkap setahun itu ya, selama 12 bulan. Ya, tapi kalau Masehi nggak bisa. Ya. Jadi dan usia bulan Qamariyah itu ya jelas gitu kan. Jadi nggak bisa dikotak-atik. Ya, kalau yang bulan Masehi kan bisa tuh. Mau 30, mau 29, nih, mau 28, ya terserah aja gitu kan. Karena itu berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi ini hikmahnya ya. Nah, yang kedua jamaah tidaklah atau bukanlah tanpa alasan ya. Kalaulah Sayyidina Umar bin Khattab dulu yang menjadikan momentum hijrah ini ya, sebagai awal penanggalan dalam Islam. Karena itu penanggalan kita ini disebut dengan hijriyatan. Ya, hijriyatan. Mengapa demikian? Sebab mereka para sahabat Nabi dulu ya, bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab di masanya menyepakati, ya, sepakat bahwa momentum hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah, dari Makkah ke Madinah itu sebagai awal penanggalan dalam Islam. Kita ingat kisah waktu itu
di seputar tahun 16-an ya, 16 Hijriah ya, setelah ditaklukkannya wilayah-wilayah Persia, ya, wilayah Kufa, Basra ya, datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Ya, dikisahkan beliau waktu itu sempat diamanahi menjadi gubernur wilayah Basra kalau tidak salah ya. Dia datang menghadap Umar, ya Khalifah. Mbok ya, ini bahasa saya gitu ya. Kalau engkau kirim surat, ya dikasih tanggal. Ya, dikasih tanggal ya. Sebab Omar itu kan relatif sering ngirim surat, sehingga surat beliau itu numpuk, tapi nggak ada tanggalnya. Jadi bingung, mana duluan, yang mana belakangan. Apalagi kalau kemudian surat itu berdasarkan keputusan, yang bisa jadi meralat keputusan-keputusan sebelumnya. Ya, jadi kata Abu Musa ya bagusnya dikasih tanggal. Kata Umar, ya benar juga kalau begitu. Ya, maka Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Rasulullah wafat ini ya, mengumpulkan para sahabat, sebagian pada waktu itu tim inilah ya, tim penasehat, dewan penasehat khalifah, ya, majelis syura dan nama-nama lain lah ya. Nah sekarang kan banyak istilah ya, ada dewan penasehat, ada majelis syura, ada majelis syuro, ada segala. Nah Umar juga punya. Jadi Umar itu tidak diktator gitu kan. Beliau mengumpulkan beberapa orang sahabat ya, dari berbagai disiplin ilmu. Kalau hari ini ya, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas ya, yang termasuk muda. Dikumpulkanlah dan mereka rapat. Kata Umar begini-begini. Sebaiknya kita bikin ya, tetapkan penanggalan ya, sehingga kita bisa hitung gitu kan. Walaupun bangsa Arab dulu sudah punya penanggalan itu, tapi belum diformalkan, gitu kira-kira ya, belum difikskan, sehingga mereka tidak tahu ini tahun berapa. Ya. Dan biasanya patokannya peristiwa besar itu jadi patokan sejarah. Misalnya ketika tentara gajah menyerang Mekah, maka disebutlah tahun itu Amul Fil. Ya. Jadi kapan ente lahir? Maka dijawab 5 tahun setelah Amul Fil, nah, setelah pasukan gajah. Jadi ngitungnya begitu ya. Jadi tidak ada 1, 2, 3-nya ya. Nah kata Umar kita harus bikin nih ya, penanggalan, kita tetapkan secara formal dan resmi. Nah ini juga salah satu gebrakan dari Sayyidina Umar yang juga telah menetapkan banyak hal yang mungkin belum ada di masa Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya sholat berjamaah, sholat tarawih di masa Nabi, ya tidak dilaksanakan secara full sebulan full, ya, tapi di masa Umar dilaksanakan. Ya. Menggaji misalnya pengurus masjid, menggaji tentara untuk berperang, nah, itu di masa Nabi nggak ada. Baru ditetapkan atas ijtihad ya, kaum muslimin di masa Umar bin Khattab. Pertanyaannya, startnya dari mana? Ya, tahun satunya itu di kapan? Ya, maka bermunculanlah usulan. Ada yang bilang kita mulai dari lahirnya Rasulullah. Jadi kelahiran Rasulullah itu ya tahun satunya. Selanjutnya tinggal ngitung. Yang lain mengusulkan, oh enggak, bagusnya pas Nabi dapat wahyu. Ya, ini peristiwa besar juga. Dan peristiwa-peristiwanya ngikut setelahnya. Yang lain mengusul begini. Akhirnya dikisahkan yang diterima adalah usulnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, saya usul ya, bagaimana kalau peristiwa hijrah itu jadikan sebagai awal penghitungan penanggalan kita. Dan diketok palu, sepakat, setuju. Ya, maka jadilah peristiwa hijrah itu ya menjadi momentum ya, penetapan penanggalan dalam Islam. Jadi kalau hari ini kita berada di tahun 1443, itu artinya ya sudah berlalu 1443 tahun setelah hijrah. Dan setelah itu segala peristiwa dihitung berdasarkan patokan hijrah. Misalnya, kapan perang Uhud terjadi? Dihitung. 3 tahun setelah hijrah. Berarti 3 Hijriah. Kapan misalnya perang Mu'tah terjadi? Dihitung. 8 tahun setelah Hijriah. Maka 8 Hijriah. Kapan Nabi wafat? 11 tahun setelah beliau hijrah. Maka disebutkan 11 Hijrah. Kapan Umar wafat? 23 tahun.
setelah hijrah, maka ditetapkanlah dan seterusnya. Jadi ini penjelasan ya, awal kisah tentang penetapan penanggalan dalam Islam. Dan seperti yang sampaikan tadi, bahwa bukanlah tanpa alasan kalau Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat menetapkan momentum hijrah ini sebagai awal penanggalan dalam Islam. Sebab ya, hijrah ini, jazakumullah, nah kita sudah mulai membahas temanya ya. Hijrah ini merupakan sebuah peristiwa besar yang mengubah kondisi kaum muslimin pada waktu itu. Bahkan kalau kita kaitkan ya dengan spirit kemerdekaan, di mana sekitar 6 hari lagi kita bertemu dengan momentum peringatan hari kemerdekaan atau tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, maka suka saya sampaikan antara hijrah dan kemerdekaan itu punya singgungan yang sangat besar ya. Jadi hijrah dan merdeka ya. Kaum muslimin justru setelah hijrah itulah mereka memiliki kemerdekaan ya. Ketika mereka sebelum hijrah, mereka tidak punya kemerdekaan yang luas. Mereka tidak bisa melaksanakan ibadah secara bebas. Nah, jadi kalau kita berada dalam suatu kondisi ya, tidak bebas beribadah, gitu kan, bukan karena pandemi tentu saja ya, tidak bebas mengumandangkan azan, tidak bebas baca Quran, tidak bebas melaksanakan syariat, itu artinya kita belum merdeka. Jadi kalau kita belum berdiri sendiri dan bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan, kita belum merdeka. Rasulullah ketika berada di Mekah, jemaah, dia tidak bebas. Ya, tidak bisa mengumandangkan azan. Nah, di Mekah itu belum ada azan. Ya, azan itu baru disyariatkan setelah kaum muslimin berdiri sendiri, merdeka setelah hijrah. Baru ada syariat azan. Di Mekah nggak ada. Sholat berjamaah di era Makkiyah itu belum begitu ditekankan. Di mana Nabi dan para sahabat sholat berjamaahnya ya berkelompok. Ya, ada yang di rumahnya masing-masing dengan keluarganya, ada yang dengan teman-temannya ngumpet di balik bebukitan, ada khususnya tidak bebas, belum merdeka. Tapi ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka bikin sholat berjamaah full. Bahkan Nabi mengatakan, ini saya bicara di luar pandemi gitu kan, saya akan membakar rumah yang ditemukan laki-laki di dalamnya yang tidak sholat berjamaah. Artinya betul-betul dipaksa dalam tanda kutip. Karena itu para ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu ya dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya fardu. Fardu. Ya. Nah, jadi bukan wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Tapi kalau sholat berjamaah, kata beliau itu fardu. Jadi beliau membedakan antara wajib dengan fardu. Kalau wajib itu kalau nggak dikerjakan, ya dia nggak sah. Nggak sah. Seperti sholat 5 waktu, itu wajib, kata beliau. Kalau kita nggak kerjain, ya nggak sah sholat kita. Tapi, ya, dan berdosa. Tapi kalau fardu itu, kalau kita nggak dikerjakan, tetap sah. Walaupun berdosa. Nah, ya, jika tidak ada halangan. Jadi bagi yang sholat di rumah, tanpa pandemi maksud saya. Kalau di masa pandemi ini pengecualiannya, tanpa alasan syar'i, tidak sakit, waktunya luang, tapi dia sholat berjamaah, sholatnya sah. Kata Imam Abu Hanifah. Tetapi dia berdosa. Ya, saking pentingnya sholat berjamaah di masjid. Dalam kurung, saya ingin tegaskan lagi ya, dalam kondisi normal. Jika dia sakit, takut wabah, disahkan oleh pengurus ya, bahwa kita nggak ada sholat berjamaah karena wabah, nah ini di luar pandemi. Ya. Saya tadi bicara umum. Sholat berjamaah. Ya. Kemudian syariat yang lainnya, sholat Jumat, ya, itu belum ada di era Makkiyah. Belum bisa. Belum merdeka. Begitu mereka hijrah, semua itu dilaksanakan. Nah ini pelajaran ya, yang kita bisa ambil, dan selain bisa menjalankan syariat setelah hijrah, mereka juga bisa membuat aturan sendiri, ya, membuat peraturan undang-undang sendiri di Madinah. Di Makkah nggak bisa. Jadi sebuah negara itu adalah negara yang bisa mengatur dirinya sendiri. Itu disebut dengan negara yang merdeka. Kalau negaranya masih diatur oleh orang lain, ya, baik secara ekonomi, politik, dan kekuasaan, itu artinya dia belum merdeka secara utuh. Oke, baik. Yang penting juga kita bahas, jamaah rahimakumullah, terkait dengan hijrah dan Muharram ini. Selain proses hijrahnya Rasulullah SAW yang begitu luar biasa, ya, saya sebut dengan luar biasa, karena keberhasilan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah ini ya, tidak luput dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi ikhtiar maksimal seorang manusia.
keberhasilan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah tak bisa dilepaskan dari dua sisi. Pertama adalah apa? Ya, usaha maksimal, ikhtiar maksimal manusia, Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, dan ini penting, apa itu? Nasru minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah harus menjadi kaidah hidup kita. Ya, kaidah hidup kita harus menggabungkan ikhtiar bumi dan ketetapan langit. Ini bahasa kerennya ya. Kita harus berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, termasuk dalam menghadapi wabah ini. Nah, jamaah sekalian, sholatnya mungkin sebagian di rumah masih menggunakan masker. Beberapa masjid yang tidak berada di klaster, misalnya tidak tersembunyi, berada di pinggir jalan, semua orang lalu lalang bisa mampir, lalu kemudian sholatnya berjarak. Ini bagian dari ikhtiar kita. Beda masjid misalnya yang tersembunyi, klaster, jarang yang orang lain sholat di situ, yang sholat itu aja. Ya kalau mau rapat ya boleh-boleh saja, ya, karena kondisi yang berbeda. Jadi jangan dipertentangkan. Saya sering sampaikan ya, Ustadz sholatnya kok jarang-jarang, kok masjid kita enggak, atau sebaliknya. Ya beda masjid. Ya, jadi masjid yang ngablak pinggir jalan siapapun bisa mampir ya, entah apa namanya yang pedagang kaki lima, musafir, siapapun yang kita nggak kenal bisa mampir, lalu kemudian sholatnya berjarak ya wajar. Tapi bagi masjid yang berada di dalam perumahan, ada apa namanya ya palangnya gitu kan, ya portalnya gitu kan, tidak semua orang bisa mampir, sementara kita anggap bahwa kondisi sudah membaik, kalau kita mau rapat, ini juga nggak masalah. Nah, ini bagian apa namanya istihad kita masing-masing sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi tidak bisa dipertentangkan gitu kan. Ya, dan karena jarak dalam sholat sendiri ya, itu bukan bagian dari rukun sholat, ya. Nah, tapi bagian dari kesempurnaan sholat kita dalam kondisi normal. Ya. Oke, baik. Nah, jadi ini ikhtiar, ya, menggunakan masker, kemudian menjaga imunitas tubuh kita, bervaksin, ya, vaksinasi bagi yang tidak ada masalah kesehatan. Beda hal yang kalau komorbid dan seterusnya ya mungkin ini ada catatan. Tapi bagi yang memungkinkan untuk vaksin, sehat dan dibutuhkan ya vaksin. Ini bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia. Dan ingat, ya, langit ini apa namanya ikhtiar langit, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah satupun kecuali atas izin Allah. Kembali ke hijrah juga demikian. Keberhasilan hijrah Rasulullah ini ya tidak luput dari ikhtiar manusia. Ya. Dan tentu saja jangan dicoret, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya bagaimana dikisahkan ya, rumah baginda Rasul itu jamaah dikepung. Ya. Setelah baginda Rasul mengizinkan para sahabat untuk hijrah lebih dulu, maka hijrahlah keluarga Ummu Salamah, hijrahlah Umar bin Khattab, hijrahlah Utsman bin Affan, hijrah para sahabat Nabi hijrah. Sudah hijrah sebagian besar, maka Nabi ya, siap-siap hijrah. Ya, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Suhaib Ar-Rumi. Mereka rencananya berempat. Namun ya, realitanya nantinya tidak. Ya. Nabi cuma berhasil hijrah bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, kisah atau rencana hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini ya tentu saja dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Barangkali ada yang bertanya, ya, kenapa orang-orang kafir Quraisy ini ya menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah? Oh, logika sederhananya mereka menganggap selama ini Rasulullah dan kaum muslimin adalah pengacau. Ya, adalah orang-orang yang membawa ajaran baru. Adalah orang-orang yang memecah belah keluarga mereka. Logika sederhananya ketika Nabi hijrah, udah biarin aja. Nah, ibarat di kompleks perumahan kita, ya, ada orang yang suka nyebarin aliran sesat, misalnya. Ya, ada orang-orang yang suka mengganggu keamanan kita. Ada orang-orang yang kata anak muda itu suka bikin resek, gitu kan. Dia pindah rumahnya ke tempat lain. Ya bagus dong. Bagus gitu ya. Tapi pertanyaannya kenapa Abu Jahal dan kawan-kawan waktu itu ya justru menghalangi kaum muslimin hijrah. Bahkan tidak sedikit jamaah di antara mereka ada yang dipasung. Ya, seperti Abu Jandal. Ingat ada L-nya ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada L-nya ya. Abu Jandal bin Suhail ya, itu sudah masuk Islam. Dilarang oleh bapaknya hijrah. Dipasung. Ya, dipasung. Ya. Demikian juga misalnya ada Ayyas bin Rabi'ah. Itu sekitar sepupunya Abu Jahal. Dipasung. Ya, dipasung, diikat dan kemudian dipenjara gitu. Nggak boleh hijrah. Ya, dilarang. Nabi sendiri juga ingin mereka cegah. Bahkan nanti kita akan ceritakan bagaimana Nabi sempat ingin dibunuh bahkan ya. Mengapa? Ya, sebab ini penting juga bagi kita, pelajaran bagi kita.
Mereka Abu Jahal CS itu jamaah ya, berpikir politis, berpikir jangka panjang, bukan berpikir sesaat. Ini penting bagi kita. Ya. Jadi ini disebut oleh almarhum rahimahullah ya Buya Nasir ya, bahwa kaum muslimin itu harus berpikir politis. Enggak mesti terjun ke dunia politik praktis, enggak mesti jadi ketua partai, enggak mesti jadi caleg, enggak mesti. Itu teknis gitu kan. Tapi secara umum kata beliau, kita harus berpikir politis. Apa itu? Berpikir jangka panjang. Ya, jadi ketika tiba pemilihan umum, pilkada, pileg atau apapun ya, kita harus berpikir politis. Kalau saya milih A, kira-kira 5 tahun ke depan, nasib kita, umat, masyarakat seperti apa? Nah, ini disebut dengan berpikir politis. Kalau saya milih si Fulan, ya, kira-kira kalau diterpilih, siapa yang akan jadi menteri? Siapa yang jadi pembisiknya? Siapa yang akan mengitarinya? Ini disebut dengan berpikir politis, berpikir jangka panjang. Ya, tidak misalnya kalau saya milih si Fulan, kira-kira saya dapat apa? Ini politik juga, tapi politik praktis. Jadi maka di kita ada serangan-serangan fajar, gitu kan? Orang-orang yang berpikir praktis. Pokoknya saya dapat apa, selesai. Dia tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan umat dan apa jadinya kalau pemimpin itu terpilih. Abu Jahal CS berpikir politis, berpikir panjang, 5-10 tahun ke depan. Ya. Jadi kata menurut perkiraan mereka, kalau Rasulullah dan kaum muslimin dibiarkan hijrah ke Madinah, maka diduga, kuat dugaan, mereka akan berkuasa di Madinah, memperkuat kekuatan, mendirikan kerajaan, begitu gara-gara, dan ini akan membahayakan mereka suatu saat. Paling tidak membahayakan ekonomi. Nah, ya, ini urusannya perut gitu ya, urusannya makan, urusan duit. Ya, jadi banyak orang yang terganggu urusan duitnya, ya udah tidak mau diajak berbenah. Ya. Nah, Abu Jahal CS juga demikian. Ya. Jadi kalau Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, ini akan mengganggu masa depan mereka, akan mengganggu bisnis mereka, akan mengganggu perjalanan bisnis mereka. Di mana orang-orang Makkah itu kalau pengen ke Syam, mesti lewat pinggiran kota Madinah. Dan mereka akan terancam. Untuk itu harus dihalang, dicegah. Ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Seperti ya keluarga Abu Salama, ya Abu Salama, Ummu Salama dan anaknya Salama, ya diam-diam berangkat hijrah, tiba di Tan'im di luar kota Mekah, dicegat dan akhirnya tidak bisa hijrah. Ya, yang bisa hijrah hanya Abu Salama, sementara istrinya tidak bisa hijrah, ditahan setahun kemudian baru hijrah. Demikian juga dengan siapa misalnya keluarga ada Suhaib Ar-Rumi yang tadi pengen hijrah, kemudian dihalangi juga dan akhirnya dia negosiasi. Kata Suhaib Ar-Rumi, bolehkan saya hijrah dan saya persilakan kalian mengambil semua harta saya, rumah saya di Mekah. Dan dia pun dibolehkan. Jadi bisa disogok juga tuh orang-orang kafir Quraisy ya. Dalam tanda kutip ya. Tapi bahasa di sini bukan sogok, tapi menjual hartanya untuk Allah. Makanya ketika Suhaib Ar-Rumi ini tiba di Madinah, bertemu Rasulullah dan diceritakan, maka Nabi menjawab, Aba Yahya, ya Aba Yahya. Ini panggilan untuk Suhaib Ar-Rumi. Rabihal bay'u. Sungguh perniagaan yang beruntung. Ya. Anda menjual rumah, membiarkan harta, dipersilakan semua, itu untuk Allah, untuk hijrah. Dan Allah akan menggantinya dengan keuntungan yang berlipat. Dan terbukti setelah itu, Suhaib ini jadi seorang pengusaha terkenal yang tidak pernah rugi. Ya, karena dia berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah setelah mempersilakan para sahabat hijrah sejak bulan Muharram, ya, awal Safar, pertengahan Safar, maka kaum muslimin hijrah. Instruksinya hijrah. Soal teknis pemberangkatan, bagaimana caranya, naik apa, itu diserahkan ke masing-masing sesuai dengan kondisi. Nah, ini ya. Jadi kata Nabi, kita hijrah semuanya tanpa terkecuali. Orang kaya, budak, miskin, laki, perempuan yang tidak ada halangan apapun ya, hijrah ke Madinah. Ya. Tapi soal kapan waktunya, ya, naik apa, bersama siapa, siang hari, jalan kaki terserah. Maka ya, kalau kita lihat para sahabat Nabi hijrah dengan beragam cara. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta,
Ada yang pakai kuda, ada yang siang hari, ada yang malam hari, ada yang sendirian, ada juga yang bersama teman-temannya, ada yang bareng keluarganya ya. Jadi macam-macam hijrahnya. Yang penting nyampe di Madinah aja gitu ya. Nah, karena di sana mereka sudah ditunggui oleh kalangan Ansor yang sudah dikondisikan oleh Rasulullah SAW ya 2 tahun sebelumnya. Jadi sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah mengambil sumpah, mengambil baiat ya, penduduk Ansor. Ya, 2 kali baiat Aqabah pertama dan baiat Aqabah yang kedua. Jadi insya Allah ya kaum muslimin yang datang ke Madinah itu ya diterima dengan sangat baik oleh penduduk Madinah. Maka penduduk Madinah itu disebut dengan Al-Ansar, para penolong. Luar biasa ya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nah, jadi dari kalangan Ansar artinya orang-orang yang menolong. Rasulullah SAW direncanakan akan hijrah pada akhir bulan Safar. Nunggu bulan tua. Nah, kalau kita ya hijrahnya nunggu bulan muda. Kalau Nabi enggak, nunggu bulan tua supaya rada gelapan. Maka Nabi ya hijrah rencananya akhir Safar. Akhir bulan Safar. Ketika bukan bulan purnama sehingga beliau akan sulit dilacak oleh orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Maka direncanakanlah Kamis malam Jumat. Pekan terakhir bulan Safar. Sekitar tanggal 27 bulan Safar. Beliau siap-siap hijrah. Secara diam-diam. Kalau ketahuan kafir Quraisy akan dihalangi. Akan dicegat. Bahkan bisa jadi dibunuh. Tetapi walaupun Nabi sudah diam-diam, bocor juga. Saya waktu kecil dulu ya, berkali-kali dengar cerita ini dengan sangat dramatis. Guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ketika cerita tentang hijrahnya Rasulullah, dibuat sedemikian dramatis, betul-betul luar biasa ya. Jadi Nabi walaupun sudah dirahasiakan, tetapi bocor juga. Dan akhirnya karena tahu Nabi akan hijrah, orang-orang kafir Quraisy ini sepakat untuk mencegah Rasul. Satu-satunya jalan untuk mencegah beliau ya membunuh beliau. Masalahnya kalau Nabi ini dibunuh, mereka akan berhadapan dengan kabilah Rasulullah. Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, dan keluarga besar Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa dibunuh. Bahaya. Abu Jahal waktu itu memberikan usul yang kemudian akhirnya diputuskan. Kata beliau apa? Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Jahal itu orang yang cerdas. Nah, maka dipanggil dengan Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam. Bapak yang bijaksana. Tapi kenapa dipanggil dengan Abu Jahal? Sebab dia tidak bisa menerima kebenaran Islam. Jadi orang yang dungu, jahal itu kan dungu artinya adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Dia udah tahu itu benar, tapi dia nggak mau menerima kebenaran. Jadi orang yang dungu itu bukan orang yang tidak pintar, Pak. Bukan orang yang tidak cerdas. Abu Jahal itu cerdas, pintar. Tapi tidak mau menerima Islam. Tidak mau menerima al-haq. Batarul haq, menyepelekan kebenaran. Maka dipanggil Rasul dengan, ya Abu Jahal. Bapak dungu. Bapak bodoh gitu ya. Nah, dia mengusulkan, Muhammad kita bunuh. Tapi yang ngebunuhnya bukan 1 orang. Tapi 10 pemuda laki-laki dari berbagai kabilah. Sehingga ketika keluarga Nabi nuntut balas, dia akan berhadapan dengan kabilah-kabilah yang membunuh Rasulullah. Dan dieksekusilah, rumah Nabi dikepung, saya singkat saja ya, rumah Nabi dikepung, tidak mungkin lolos secara logika. Toh rumah Nabi kan tidaklah gede-gede amat, ya, dan diharapkan ketika Nabi keluar, langsung digerbek dan dibunuh. Semua sudah siap standby dengan senjatanya masing-masing. Kita bayangin kondisinya jamaah. Dan ini bagian dari penggabungan antara ikhtiar dan nasru minallah tadi itu ya. Rumah Nabi dikepung. Ya. Tidak mungkin lolos. 10 orang mengepung rumah Rasul dari berbagai penjuru. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ikhtiarnya sebagai manusia. Kita bicara tentang strategi. Ya. Maka suka sampaikan bahwa keberhasilan hijrah Rasul itu tidak luput dari pertolongan Allah pasti dan ikhtiar sebagai manusia. Ada 3 strategi Rasul. 1. Meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Dahsyat. Ini luar biasa. Ini ide yang cerdas.
Sehingga ketika orang-orang yang mengintai Rasulullah, mengintip dari lubang-lubang celah-celah rumah Rasulullah, mereka mengira Nabi sedang tidur. Padahal Ali, ya, apalagi postur tubuh Ali waktu itu, ya, tidak jauh berbeda, bahkan sangat mirip dengan Rasulullah. Atau masih sepupunya, ya, tingginya, rambutnya, gitu kan. Cuman yang agak beda matanya. Rasulullah itu matanya dikisahkan relatif teduh, ya, teduh, menunjukkan ketawaduannya. Tapi Ali bin Abi Thalib itu matanya itu cemerlang, matanya itu galak, menunjukkan keberanian. Ya. Yang lainnya hampir sama semua dengan Rasulullah. Tinggi badan Ali yang waktu itu usia 21 tahun ya juga mendekati tinggi Rasulullah SAW. Rambutnya yang ikal dan kemudian bergelombang bagus juga sama dengan fisik Rasulullah. Sehingga wajar kalau kemudian dia tidur berselimut lagi gitu kan, menggunakan selimut Rasulullah, orang-orang yang mengepung full menduga itulah Rasulullah. Ini di satu sisi menunjukkan kecerdasan Rasulullah dan di satu sisi juga jemaah menunjukkan tentang apa? Keberanian seorang ahli. Keberanian seorang ahli. Gantiin orang yang mau dibunuh. Ini bukan gantiin apa namanya? Ngantri sembako gitu ya. Kalau gantiin ngantri sembako pulang-pulang dapat sembako gitu ya. Ini enggak. Gantiin Rasulullah yang kemungkinan besar akan dibunuh. Ini menunjukkan seorang yang pemberani luar biasa. Makanya Ali itu termasuk sahabat Nabi yang punya keberanian yang sangat dahsyat. Suatu saat kita bicara tentang khusus tentang Ali ya. Nah, jadi ini strategi pertama jemaah. Sehingga apa yang kemudian terjadi ketika orang-orang yang mengepung rumah Rasul mengintip dan dia ngintip tenang. Muhammad SAW kata mereka masih tidur. Tenang. Nah, saking tenangnya itu yang ngintip Pak. Ya, senderan karena malam kan, malam gelap gulita lagi akhir bulan Safar ya, dan ketiduran. Nah, maka jamaah yang ikut pengajian ya, yang nyender hati-hati ya. Bisa ketiduran. Nah, saking tenangnya gitu ya, saking tenangnya. Apa yang kemudian dilakukan Rasul berikutnya? Beliau keluar dari rumahnya. Diam-diam ya, keluar dari rumahnya dan kemudian strategi yang berikutnya mestinya beliau menuju ke arah Madinah. Lihat peta, Madinah itu arah utara. Mekah, Madinah. Mekah, Madinah, arah utara, ya, ke atas. Mestinya Nabi itu ke atas, menuju ke atas. Tetapi ternyata tidak. Nabi ke arah selatan, menuju ke sebuah bukit tinggi. Nah, walaupun agak landai, tapi ini bukit ini tinggi ya. Namanya Jabal Tur atau Jabal Taur. Ada mengejanya Taur, ada mengejanya Tur. Di kita sering populernya Jabal Tur. Di atasnya ada gua, ada beberapa cekukan gitu kan, dan ada yang tembus gitu ya. Dikenal dengan Ghar Tur atau Gua Tur. Bersama Abu Bakar Siddiq, beliau naik ke bukit ini bersembunyi dan berada di situ selama 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Saya pernah menyampaikan ini di depan anak-anak. Anak-anak sekarang protes. Kritis. Ustaz, jadi Nabi berada di Gua Sur itu 3 hari. Ya, saya bilang. Jumat, Sabtu, Ahad. Bahkan 4 malam kalau kita hitung hari Seninnya. Karena Senin pagi baru kemudian beliau turun. Ya. Oh, jadi Jumat, Sabtu, Ahad. Iya Ustaz, akhir pekan. Berarti Nabi nggak Jumatan dong katanya. Nah ini ya, Nabi nggak Jumatan dong. Iya, sebab waktu itu belum ada syariat Jumat. Jumatannya belum ada. Jumat itu baru disyariatkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini ikhtiar Rasulullah. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengejarnya? Ya. Ternyata ketika pagi hari dan matahari mulai muncul, mungkin jam-jam seginilah gitu ya, dan ditunggu Nabi tidak juga keluar ya, maka digerebeklah rumah Rasulullah. Didobrak pintunya dan yang keluar adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Jahal, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Katanya gitu kan. Kata Ali, jujur, nggak ada. Coba periksa, udah keluar semalam. Semalam kata Ali bin Abi Thalib. Dia apa ada gitu. Diperiksa kolong-kolong tempat tidur, nggak ada. Rasul sudah keluar. Maka berburuan ya mereka segera mengejar Rasulullah ke arah Madinah. Karena mereka tahu bahwa Nabi akan ke Madinah.
berbondong-bondong lari mereka mengejar Rasul ke arah utara, ke arah Madinah. Sampai sejauh berapa kilometer gitu ya. Kalau kita lihat Tan'im itu jauh gitu ya, sampai keluar, dan mereka memperkirakan kalaupun Nabi lolos nggak mungkin akan jauh, mesti ketemu ya. Disinilah ya, kita melihat kecerdasan Nabi. Ya, walaupun mereka memburu Rasulullah sampai ke luar kota Mekah, ya, tidak akan ketemu. Kata Nabi, berada di jalur yang berbeda, arah yang berlainan, arah yang berlawanan ke Jabal Sur. Nah, apakah selesai urusannya? Enggak. Ya, orang-orang kafir Quraisy secara umum adalah para pencari jejak yang ulung. Dengan kecanggihannya, kemudian mereka bisa melacak jejak Rasulullah. Nah, Rasulullah yang berada di Gua Tur ya, selama 3 hari tidak kelaparan, tidak kehausan, karena disupport, diantarkan makanan secara diam-diam oleh Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar. Dua adik kakak inilah yang memberikan peran yang sangat besar kepada Rasulullah dan ayah mereka Abu Bakar ya, untuk bertahan di Gua Tur selama 3 hari ya. Dan ketika berada di Gua Tur inilah ya, Abu Bakar, kita tahu bagaimana Abu Bakar sangat menyayangi, melindungi Rasulullah. Dikisahkan bagaimana beliau menutupi lubang-lubang yang ada di gua tersebut ya, khawatir ada binatang berbisa, dan betul saja ada satu lubang yang tidak bisa ditutup, dan kemudian Abu Bakar ya, sempat tubuhnya dipatok oleh binatang berbisa ini, oleh ular ini ya, dan dengan izin Allah kemudian didoakan oleh Rasul SAW ya, luka tersebut tidak berbisa dan kemudian mengering kembali ya. Nah, selama 3 hari kemudian mereka aman di tempat ini ya. Kita kembali ke kafir Quraisy. Setelah mengejar Rasulullah ke arah kota utara, arah utara, mereka tidak menemukan beliau, dan mereka kemudian mulai melebarkan pencarian ke arah yang berbeda. Mereka naik ke atas Jabal Tur, mencari Rasulullah sampai ke puncaknya, sampai dekat Rasulullah. Sampai kata Abu Bakar Siddiq, lau anna ahadahum, andai salah seorang dari mereka ya, melihat kaki mereka sendiri nunduk begini, lara'auna, pasti mereka akan melihat kami. Saking dekatnya, tapi Allah menjaga Rasulnya. Di sini kuncinya jemaah. Nabi sudah berikhtiar, sudah membuat strategi, tapi tidak berhasil. Sia-sia. Siapa yang menyelamatkan Rasulullah? Siapa yang menutup mata orang-orang yang mencarinya agar tidak bisa melihat Rasulullah? Allah. Jadi yang meng-on-off-kan ya, keberhasilan itu jemaah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga demikian. Walaupun kita sudah pakai masker, sudah menjaga jarak, cuci tangan ya, tapi tetap aja peluang kenanya ada. Sangat mungkin. Di Kota Bogor ada ustadz yang kita hormati, mungkin sebagian jemaah mestinya kenal, ada Ustadz Dr. Taufik Hulaimi, pakar usul fikih. Ya. Beliau doktor alumni Sudan. Ya. Nah, kalau kita lihat ceramah-ceramah beliau, bahkan sejak bulan Maret 2020, ya, nanti lihat di Google ya, di YouTube maksud saya ya, beliau termasuk orang yang sangat mengantisipasi. Jadi bukan anti virus ini, bukan, sangat waspada dari awal. Dia mengingatkan, ayo kita taati protokol kesehatan, boleh sholatnya berjarak, bahkan boleh tidak Jumatan, sangat ketat gitu kan, boleh sholat pakai masker kata beliau, seterusnya gitu kan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Qadarullah, beliau kena dan meninggal. Jadi di sini kita memadukan termasuk dalam menghadapi wabah ini jamaah dua hal itu, usaha maksimal manusia dan ingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menolong Rasulullah dan Abu Bakar sehingga tidak bisa dilihat oleh kafir Quraisy adalah Allah. Allah yang menutup mata orang-orang yang memburunya. Di sini kemudian muncul berbagai cerita. Ada cerita sarang laba-laba yang bersarang di mulut gua. Ada ya cerita tentang merpati yang bertelur ya, sehingga mereka menduga tidak ada orang di dalam mulut gua. Sebab kalau ada orang mesti rusak tuh sarang laba-laba, mesti terinjak tuh merpati yang sedang bertelur. Ini kisah-kisah yang beredar ya. Sebagian ulama seperti Dr. Akram Di Alumari dalam disertasi mengatakan semua hadis ya, tentang burung merpati dan sarang laba-laba ini ya, tidak ada yang sampai derajat sahih. Artinya hadisnya lemah. Ya. Ulama lain seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan hadisnya hasan. Artinya kesimpulannya apa? Ya, yang menyelamatkan Rasulullah bukan laba-laba, bukan merpati, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya Rasulullah setelah 3 hari berat tersebut dan merasa bahwa sudah aman, beliau turun. Ya.
tanggal 27, 28, 29 dan 30, tanggal 1 Rabiul Awal jemaah, 1 Rabiul Awal, beliau turun dari Gua Sur dan menuju ke Madinah Al-Munawwarah lewat jalan alternatif. Bukan jalan umum. Ini juga bagian dari ikhtiar. Makanya ikhtiar itu penting, wajib. Ikhtiar itu harus semaksimal yang bisa kita lakukan, gitu kan. Beliau melewati jalan rute yang tidak biasa. Komentar Abu Bakar Siddiq, saya ini kata beliau pengelana, maksudnya pengembara, bisnismen yang sudah malang melintang di perjalanan. Tapi ketika hijrah itu, saya tidak pernah melewati tempat ini. Nah, jadi melewati tempat-tempat yang jarang dilewati orang. Jadi kalau kita lihat rutenya itu Pak, jalan Rasul itu zigzag. Ini jalan utama, maka Nabi zigzag. Untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Pertanyaannya berhasil? Enggak. Lagi-lagi Allah yang menyelamatkan mereka. Adalah kafir Quraisy setelah gagal mencari Rasulullah, mereka tidak putus asa. Getol banget tuh. Makanya kalau kita bicara tentang as-sira' baina haq wal batil jemaah, kalau kita bicara tentang pertarungan antara hak dan batil, jangan lupa orang-orang batil itu jemaah, orang-orang zalim itu mereka getol juga, mereka semangat juga. Jadi jangan santai gitu ya. Jadi jangan kira orang-orang yang kita tahu berada dalam kebatilan itu yang mendukung kezaliman itu kemudian santai, enggak, mereka juga berpikir gitu kan. Mereka juga mengeluarkan uang, mereka juga rapat, mereka juga begadang untuk menggolkan keinginan mereka. Nah, Abu Jahal CS juga demikian ya. Mereka berada dalam kebatilan ini bukan orang yang santai, mereka terus berpikir, tidak putus asa bagaimana cara menangkap Muhammad, hidup atau mati. Maka mereka menggelar sayembara dengan iming-iming, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, falahu mi'atu naqah. Hadiahnya 100 ekor unta. Hadiah yang sangat sangat menggiurkan. Nah, adalah seorang pencari jejak yang sangat andal, namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik Al-Mudliji. Tidak dari kampung yang tidak terkenal. Tapi dia ahli dalam mencari jejak. Ketika baginda Rasul turun dari Jabal Tur menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan sayembara itu menyebar, viral, sampailah ke telinga Suraqah ini. Dia lacak, dicari, dan di Wadi Qudaid, berjarak sekitar 120 sekian dari kota Mekah, sudah masuk, udah 1 kiloan keluar Mekah ketika Nabi istirahat di sebuah lembah datar, dan di situ ada air. Sekarang tempat itu dikenal dengan Wadi Qudaid. Kalau jamaah umroh berangkat ke Mekah dan ke Madinah dulu, setelah 3 hari, hari keempat menuju ke Mekah untuk umroh, naik bus. Nah, biasanya busnya itu berhenti di rest area. Rest area. Saya suka nanya ke supirnya, "Pir, ini berapa lama lagi kita masuk ke kota Mekah?" 1,5 jam Ustaz, kira-kira. 1,5 jam lagi kita akan nyampe ke kota Mekah, masuk Mekah. Ini tempat apa namanya? Jadi apalagi kalau kita melakukan perjalanan melewati padang pasir, nggak ngerti itu. Kalau dari Bogor ke Bandung ketahuan tuh, oh ini udah lewat ini, udah ketahuan ini. Kalau sana kan nggak tahu gitu kan. Kata supirnya apa? Kita lagi istirahat Ustaz di Wadi Qudaid. Jadi ternyata dari dulu tuh Wadi Qudaid menjadi rest area dari zaman Rasulullah, para sahabat. Dan berikut sampai hari ini dibangun rest area di situ. Ada masjidnya, ada restorannya, ada juga mall kecilnya, kayak market begitu kira-kira Nabi istirahat di situ. Diburu, dikejar oleh Suraqah ini, mau ditangkap. Mestinya berhasil. Selesai itu berhasil, gitu kan? Jadi walaupun Nabi sudah ikhtiar luar biasa, tapi ini ikhtiar manusia. Ada keterbatasannya. Suraqah adalah orang yang lihat. Maka apa yang kemudian terjadi jamaah? Allah menurunkan bantuannya. Kuda Suraqah yang digerbak ingin menangkap Rasulullah, meringkik keras, diangkat kedua kakinya, dan kemudian Suraqah terbanting, jatuh. 3 kali hal itu berlangsung, Suraqah pun menyerah. Angkat tangan. Dan bertemu Rasulullah SAW. Maka terjadilah deal, negosiasi, kesepakatan. Kata Rasul, ya Suraqah, kami tidak akan menangkap Anda. Logikanya ditangkap dong. Orang ini ingin membunuh, kalau lepas bahaya.
tapi Nabi tidak. Nabi justru ya menggunakan kepolosan, kejujuran dan karakter asli bangsa Arab terhadap Suraqah. Kata dia, ya kata Rasulullah, ya Suraqah, kami tidak akan menangkap Anda. Kami akan membiarkan Anda pulang selamat. Tapi ingat, ya, jangan kasih tahu kami, jangan kasih tahu siapapun keberadaan kami di sini ke orang lain. Dan Nabi percaya, bangsa Arab itu adalah orang-orang yang tepat janji. Aib bagi mereka kalau tidak menepati janji. Dan bila perlu kata Rasul, halangi orang-orang ya, supaya jangan kemari. Entah bagaimana saya terserah. Ya. Dan keduanya sepakat, deal, dibebaskan. Sebelum berpisah, Suraqah sempat mendengar ucapan Rasul. Kata Rasulullah, ya Suraqah, ya, bagaimana menurutmu kalau suatu saat engkau menggunakan pakaian kebesaran kerajaan Persia? Ya, pakaian kebesaran kerajaan Persia. Suraqah bingung waktu itu. Diam saja dia, pulang. Dan waktu pun berjalan, nanti kita ketemu dengan Fathu Makkah, Suraqah bin Malik al-Mudliji ini masuk Islam. Ketika Nabi wafat, dia masih hidup. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, dia masih hidup. Suraqah ini ya, panjang usianya ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia masih hidup. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia, dan di antara harta rampasan perang itu dikirim ke Madinah, di antara isinya adalah pakaian kebesaran kerajaan Persia. Digunakan oleh Suraqah persis seperti sabda Nabi. Nah, luar biasa gitu kan. Ini kebenaran risalah Rasulullah SAW. Kita teruskan dikit lagi. Nabi melanjutkan perjalanan 8 hari 8 malam, akhirnya tiba di daerah Kuba. Ya, jarak Mekah ke Madinah itu kira-kira ya, 500 kilo. 500 kilo dari Bogor menuju ke Solo. Kira-kira. Saya 2019 akhir sebelum pandemi sempat ngajak keluarga ya, anak-anak ya liburan ke Jawa, ke kampung halaman istri saya di Pemalang, kemudian lanjut ke Jogja, ya, kita mampir ke Solo. Nah, dari Solo itu menuju ke Bogor, begitu masuk pintu tolnya, saya pasang GPS, Google Map. Nah, satu saya tancapkan ke rumah saya, satu startnya dari gerbang Solo, ya, pintu tol di Solo. Itu penunjuk kilometer, menunjukkan angka 500 kilometer. Nah, itulah jarak Mekah dan Madinah kira-kira ya. Dari Mekah ya, tanggal 1 dari Gua Sur nyampe ke Kuba sekitar 5 mil sebelum Madinah ya. Nabi tiba di hari Senin. Berangkat Senin nyampe Senin. 8 hari. Ya, jadi perjalanan naik unta Mekah Madinah itu 8 hari, Pak. Kalau pakai kuda itu lebih cepat, 3 hari. Pakai kuda. Jalan kaki lebih lama. Jadi jalan kaki, ya, durasi jalan kaki itu sehari itu 40 kilo. Sehari rata-rata perjalanan 40 kilo. Saya sih belum ngetes, tapi riwayat mengatakan begitu. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib yang menyusul kemudian, ya, dia butuh waktu sekitar 11 hari. 11 atau 12 hari. Jadi 500 kilo itu ditempuh oleh Ali selama 11 atau 12 hari. Nah, jadi karena rata-rata 40 kilo. Kalau 10 hari kan 400 kilo. Jadi ini lebih, sekitar 11 atau 12 hari. Nabi tiba di Kuba, menginap di Kuba 3 hari, bikin masjid namanya Masjid Kuba, dan hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal, beliau masuk ke Madinah. Persis di ulang tahun yang ke-53. Atau masuk ke 54. Selesai 53, masuk 54 usia Rasulullah SAW. Ya. Maka ini peristiwa yang sangat bersejarah, momentum yang sangat penting ya, mengubah ya, kondisi kaum muslimin secara umum, apalagi ya, dari sisi jumlah terjadi lonjakan yang dahsyat. Ini sebagai penutup sebelum kita diskusi, kalau di Mekkah era Makkiyah jumlah mereka tidak lebih dari 300 orang, begitu hijrah langsung melejit. Ya. Pada perang Badar jumlahnya 313, nanti perang Uhud jumlahnya 1000 walaupun 300 membelot. Pada perang Khandaq berikutnya 5 tahun kemudian jumlah mereka sudah 3000. Terus ya, Fathu Makkah jumlah mereka 10.000. Haji Wada jumlah mereka 100.000 lebih. Nah, jadi hijrah ini selain membebaskan, memerdekakan, tapi juga ya memberikan peluang kepada Rasul untuk berdakwah lebih luas. Nah, karena itu sebagai penutup jamaah, marilah kita jadikan momentum hijrah ini ya sebagai tonggak perubahan bagi kita, karena hijrah bukan hanya berarti pindah tempat
Ya, hijrah juga berarti meninggalkan yang buruk-buruk, meninggalkan yang jelek-jelek. Al-muhajiru, kata Rasul, orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru 1443 Hijriah, makanya kita jadikan sebagai tonggak bagi kita perubahan baik secara personal maupun secara berjamaah, ya, baik secara fikri ya pemikiran ataupun dalam sikap dan perilaku kita. Berharap tahun yang akan datang yang sedang kita tapak ini ya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Oke, baik. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 6 lewat 12 atau 13 menit ya. Kita sisakan waktu ya nanti sampai menjelang waktu syuruk lewat dikit, mungkin sudah syuruk ya jamaah sekalian ya. Untuk diskusi tanya jawab ya. Mohon host membantu saya membacakan pertanyaan karena saya pakai handphone ini. Jadi agak nggak bebas melihat. Tapi saya coba juga. Nah, sementara itu, yang sisanya kita bisa langsung jamaah sekalian yang ingin bertanya atau sharingnya dipersilakan. Saya kembalikan kepada host. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas tausiah dari Ustadz Happy. Kita buka forum tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan. Mungkin bisa kita prioritaskan lebih dahulu. Yang kedua nanti mohon maaf Ustadz ada di nanti akan kami bacakan juga yang di forum chat ya. Ada dari Bapak Ibu yang di ruangan ini yang ingin bertanya? Silakan, saya prioritaskan lebih dahulu. Baik, ini ada yang tanya Ustaz, sebentar. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanya sedikit Ustadz. Kalau tadi Ustadz mungkin sepintas menyebutkan bahwa sholat Jumat itu baru disyariatkan setelah Nabi ada di Madinah. Ya. Tapi di dalam tarikh kita baca setelah Rasulullah sampai di Kuba, beliau stay di sana sekitar 4 hari. Kemudian hari Kamis beliau mulai start membangun masjid di Kuba. Ya. Pada hari Jumatnya beliau melanjutkan perjalanan. Kemudian beliau melakukan sholat Jumat di tempat Bani Hashim, Bani Salim kalau saya nggak salah ya. Bani Salim. Tapi itu belum sampai ke Madinah. Gitu, Ustaz. Ya, belum sampai di Madinah. Beliau sholat Jumat dengan lebih, kalau nggak salah saya, sekitar 100 orang. Betul. Di lembah tempat kediaman Bani Salim. Ya. Sebelum beliau sampai ke Madinah. Mungkin itu yang mohon konfirmasinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya, biar tidak numpuk ya. Ya betul. Seperti saya sampaikan tadi, pertama bahwa syariat Jumat memang tidak ada di era Makkiyah, dia ada era Madaniyah. Artinya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan prosesnya seperti yang sampaikan tadi, ketika Nabi berada di, kalau kita hitung waktu ya, Senin beliau nyampe, Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis ya. Nah, masuk hari yang ke Jumat pagi, beliau lanjutkan perjalanan dari Kuba ini menuju ke Madinah. Jarak Kuba dengan Madinah itu berkisar mungkin 5 atau 6 mil. Dulu Nabi itu sering jalan kaki. Jadi ini saya loncat sedikit. Jadi dulu ya ketika sudah berada di Madinah, Nabi itu sering sekali ke Masjid Kuba ini, hampir setiap hari Sabtu.
Jadi kalau beliau stay di Madinah, arti tidak sedang luar kota, setiap akhir pekan Sabtu beliau datang ke Kuba ini. Kata Abdullah bin Abbas, kadang Nabi jalan kaki, kadang naik unta, artinya perjalanan yang tidak begitu jauh. Hari ini paling 10 menit, 15 menit kalau pakai bus. Dan itu jamaah yang pernah haji atau umrah mesti pernah diajak ke Kuba ini. Kecuali pas jalan ke sana dia ketiduran di hotel, itu enggak ke sana. Tapi itinerary perjalanan mesti ke sana. Mesti gitu ya. Dan kalau enggak, wah, dimarahin jamaah kalau travel yang enggak ngajak ke sini. Kata pahalanya gede. Siapa yang sholat di Kuba ini seperti melaksanakan umrah kata Rasul. Jadi Nabi tinggal di sini dan bikin masjid Kuba tadi itu ya, Jumat pagi beliau jalan. Nah, dalam perjalanan itu adalah turun perintah melaksanakan sholat Jumat. Maka iring-iringan jamaah yang sekitar jumlahnya 100 tadi itu ya, segera berada ketika masuk waktu sholat zuhur ya, mereka berhenti istirahat di lembah Bani Salim tadi itu. Dan melaksanakan sholat Jumat pertama dalam sejarah. Ya, karena itu tempat itu sekarang dibikin masjid. Ada namanya Masjid Al-Jumu'ah. Jadi kalau kita dari Madinah jamaah naik bus menuju ke arah Kuba, tengok sebelah kiri, ya, sebelah kiri itu ada masjid, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Ya, itu untuk menapak piala sejarah saja. Kita tidak ada anjuran untuk sholat di situ, enggak ya. Sholat di Masjid Al-Jumu'ah itu ya, itu sama dengan sholat di Masjid Al-Ijabah. Jadi yang penting ya sholatnya jangan sampai mentingin sholat di Al-Jumu'ah tapi enggak sholat di Masjid Nabawi. Karena pahala sholat di Masjid Nabawi ya itu lebih jauh pahalanya, lebih banyak pahalanya ya dibanding dengan sholat tempat lain. Jadi benar sekali ya bahwa sholat Jumat itu betul-betul disyaratkan ya, setelah Nabi hijrah bukan di arah Makkiyah dan termasuk di awal-awal waktu atau awal pekan bahkan ya belum lama nyampe sudah diwajibkan sholat berjamaah. Sholat Jumat. Baik, ada lagi? Monggo. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya ingin nanya kalau kan Mekah Madinah itu 500 km. Jadi itu sekitar musim kemarau atau musim dingin perjalanannya. Kan cuma berdua, bertiga ya sama penunjuk jalan. Nah, jarang diceritakan proses yang sekian hari perjalanan dari Mekah ke Madinah itu. Di proses hijrah itu kan fighting spiritnya seperti apa gitu. Bisa sampai di sana kemudian disambut, tapi dalam perjalanan saya bayangin ya alhamdulillah kita pernah umroh di kesana itu naik bis saja capek apalagi naik unta dan kalau udaranya panas atau dingin apa tantangannya seperti apa mungkin. Oke. Iya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berusaha coba memahami pertanyaan. Jadi kalau kita lihat kalender ya, pertama hijrahnya di bulan Rabiul Awal, ya. Tapi penanggalan Qamariyah itu kan tidak bisa menunjukkan musim, karena dia kan muter, ya. Tidak bisa ditebak apakah musim panas atau musim dingin. Kan musim haji kan beda-beda. Bisa karena musim panas, bisa sama ya. Jadi kadang karena musim panas yang bisa dilihat dan diperkirakan itu adalah bulan Syamsianya. Ya. Kalau Desember itu mesti dingin. Nah, maka jamaah yang umroh di bulan Desember, Januari rata-rata itu dingin ya. Kalau di bulan misalnya bulan April, Mei, ya, April itu mulai panas. April, Mei dan seterusnya sampai bulan mungkin awal-awal Agustus itu masih panas ya. Nanti turunnya September, Oktober, November itu mulai dingin dan puncaknya di Desember akhir atau awal Januari. Ini nih ritme karena di sana kan musimnya cuma dua. Ya, pertama syita'i wa shaif. Jadi di Saudi itu maksudnya di Arab itu ya musimnya cuma dua. Kalau di Eropa kan 4. Kalau kita musimnya banyak.
ya. Nah, jadi kita ada musim durian, musim duku, ya, musim rambutan, ya. Nah, di Mekah itu ada dua musim. Pertama musim panas dan musim dingin. Ya, syita wasaif. Demikian disebutkan dalam surat Quraisy. Ya. Nah, musim apa Nabi hijrah? Ya. Beliau hijrah itu bertepatan dengan bulan Safar, bulan Rabiul Awal dan September. Nah, jadi Nabi hijrah itu September 622 Masehi. Ya, jadi tanggal belasan, 12-an kalau tidak salah ya, tanggal 12 September itu beliau berangkat dari Gua Sur tadi itu ya, 12 September menuju ke Madinah. Jadi bulan September. Nah, jadi di bulan September itu emang tidak panas dan tidak juga begitu dingin. Jadi sedang-sedang saja. Nah, saya nggak tahu apakah ini, belum ada riwayat mengatakan bahwa Nabi sengaja memilih waktu itu, ya, maksudnya analisanya apa. Tapi bisa jadi ini bagian dari kecerdasan Rasul juga, bahwa beliau sengaja memilih waktu yang memang secara logika, kalau kita lihat, mohon maaf ya, kondisi hari ini gitu kan, sirkulasi musimnya gitu kan, bulan September itu memang sedang ya di sana itu ya. Jadi bulan September, jadi tidak panas, tidak begitu dingin. Nah, jadi ini dari sisi waktu ya. Jadi sedanglah ya. Namun demikian ya, tanah Makkah dan Madinah, Jazirah Arab ya jelas berbeda dengan kita. Panas dan tidak dingin, medannya tetap penuh dengan tantangan, gitu ya. Tidak ada pohon-pohon tempat berteduh, ya, padang pasir Sahara yang membentang. Nah, kalau kita merem dikit, buka mata, lupa arah perjalanan, bisa nyasar, gitu ya. Nah, waktu itu wallahu alam ya, belum ada kompas, gitu ya. Jadi betul-betul kalau melakukan perjalanan itu ya, resiko bahaya itu banyak. Ya, bisa nyasar, bisa kekurangan bekal. Ya, kekurangan bekal. Ya, jadi kalau perjalanan yang meleset, yang mestinya tadi misalnya 8 hari, nggak tahu sampai 20 hari, kan bisa habis perbekalan. Kekurangan air gitu kan. Jadi sangat-sangat mungkin ya. Namun demikian, sekali lagi kalau kita gambarkan perjalanan hijrah Rasul ya, pertama perjalanan Makkah Madinah ini kan adalah perjalanan yang biasa, dilewati. Artinya bukan rute secara umum ya, walaupun teknisnya Nabi tidak lewat jalan utama, tetapi ini perjalanan yang lazim dilaksanakan pada waktu itu. Jadi bukan wilayah baru. Nah, jadi peluang nyasarnya itu ya dikit lah gitu ya, udah tahu arah. Apalagi kalau kita bentangkan ada peta ya, peta hijrah Nabi itu kan dia emang tidak melewati jalan utama ya, tetapi tidak jauh dari jalan utama itu. Jadi kalau ini garis gitu kan jalan utama, maka Nabi begini. Ya, jadi patokannya tetap jalan utama, tapi tidak dilewati. Nabi zigzag. Nah, jadi ini penjelasannya. Nah, sehingga Nabi naik unta, ya Rasulullah. Unta ini adalah hewan yang ajaib, ya, dan dalam Al-Quran disinggung bahwa unta ini makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai keistimewaannya. Unta ini bisa bertahan ya, seminggu nggak minum, 5-7 hari dia nggak minum, nggak masalah. Ya. Jalannya emang pelan, ya, sabar emang gitu ya. Tapi dia punya fisik yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Bahkan ada yang mengatakan kalau melakukan perjalanan panjang, orangnya itu bisa mati, tapi untanya enggak. Untanya bisa tidak, gitu ya. Jadi inilah yang dilakukan. Dan satu lagi mengantisipasi hal itu, ya, kalau boleh digambarkan, Nabi tidak berjalan hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq saja, ya, tapi beliau menyewa, membayar seorang penunjuk jalan. Nah, ini juga bagian dari ikhtiar. Namanya Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Ini non-muslim. Dia non-muslim. Jadi Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi ini walaupun namanya Abdullah, dia bukan muslim. Ya, beberapa riwayat mengatakan, ya, semuanya bahkan ya mengatakan ini orang disewa, dibayar oleh Rasul sebagai penunjuk jalan gaib agar tidak nyasar gitu kan. Sehingga ya relatif beliau aman. Ya. Namanya Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Kemudian yang ketiga ya digambarkan dalam perjalanan tersebut Nabi juga mampir-mampir. Ya. Nabi pernah mampir di sebuah perkampungan Ummu Ma'bad namanya ya, Ummu Ma'bad. Ya, Nabi melihat ada beberapa ekor hewan ternak, ya, ada kambing ya. Nabi minta air susu ya, untuk diminum ya. Jadi Nabi mampir, kata Ummu Ma'bad ini,
dia tidak kenal Rasulullah, enggak. Ya lihat, engkau lihat sendiri. Apa namanya, bukan hewan-hewan ternak kami ya, bukan yang gemuk ya, kurus dan kemungkinan tidak ada air susu. Ya, maka Nabi membelai ya dan berdoa tentu saja ya, dan kemudian memeras ya sendiri dengan tangan beliau yang mulia kambing-kambing tersebut dan mengeluarkan susu yang berlimpah. Ya, susu yang banyak. Nah, ketika dia izin ya dan kemudian pulang melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian Abu Ma'bad suami dari wanita ini pulang dan diceritakanlah ya tentang sosok Rasulullah, ciri-ciri fisiknya, tutur katanya begini-begini dan seterusnya. Kata Abu Ma'bad, ini yang ya, sedang dicari orang, sedang diburu dan menghebohkan Madinah, menghebohkan Mekah. Dia Nabi akhir zaman. Nah, singkat cerita nanti Ummu Ma'bad dan keluarga ini ya kemudian menyusul Rasulullah dan semuanya masuk Islam. Nah, jadi Nabi juga sempat mendakwahi mereka. Artinya dalam pelarian pun Nabi sempat ya mendakwahi mereka. Dan lanjutkan perjalanan seperti biasa. Malam hari kadang Nabi istirahat, ya, apalagi duduk di atas unta kan bisa tidak berhenti. Ya, tidur di atas unta asal jalan terus ya. Sehingga dalam kondisi demikian ya hanya sekitar 8 hari lamanya dengan izin Allah tentu saja ya Nabi selamat di Quba dan langsung diterima. Ya, dengan senang hati, apalagi ketika beliau masuk ke Madinah, ya, beliau disambut dengan sangat riang oleh penduduk Madinah yang sudah menanti Rasulullah berhari-hari sebelumnya. Ya. Ada yang naik ke atas pohon kurma, naik ke atas loteng, ya, untuk melihat Rasulullah dari kejauhan. Ya. Nah, ada kisah unik ketika Nabi masuk ke Madinah itu ya, mereka tidak tahu yang mana Rasulullah, Ya. Kalau sekarang ya lihatin kayak ini Pak. Dulu ya saya masih mengalami kalau diundang keluar kota entah ceramah atau liputan khususnya ya ada panitia yang jemput di bandara ya itu biasanya bawa kertas ya kemudian di kertas itu ditulis nama kita ya Happy Andi Jakarta. Wah itu yang jemput saya. Itu dulu, sekarang mungkin masih ada tapi pengalaman saya keluar kota sebelum pandemi, bahkan ke luar negeri sekalipun ya, ke Melbourne, kemudian ke mana terakhir ke Tokyo, ke Jepang, saya nggak dijemput begituan. Mengapa? Karena sudah ada foto. Begitu nyampe, Ustadz udah nyampe, saya bilang baru turun, masih nunggu bagasi barang. Tolong fotokan Ustadz. Saya selfie di situ, saya kirim ke yang jemput. Jadi dia nggak usah bentangin apa nama lagi. Oh itu Ustadznya. Inti sekarang. Nah dulu kan nggak tahu mana yang Muhammad Rasulullah, ya, penduduk Madinah nggak ngerti mana orangnya gitu kan. Rombongan apalagi jalan bareng seperti itu. Disinilah kita melihat kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melepas sorbannya dan menudungkan ke kepala Rasulullah, ke atas Rasulullah. Baru mereka tahu inilah Rasulullah. Baik. Ada lagi? Silakan. Ada saat kita dari chat, Ustaz. Oke, enggak. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apa hubungan 1 Muharram dengan 1 Suro? Karena perayaan di hari yang sama. Dan apakah harus ada perayaan di hari tersebut? Yang kedua, ada pertanyaan dari Bu Hajah Tono. Bagaimana cara mengajak para saudara kita untuk mengikuti contoh Nabi SAW? Misal hijrah untuk sholat jamaah di masjid. Dan bagaimana mengajak saudara supaya mau ngaji dan istiqomah? Yang terakhir nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah ketika syafar tidak wajib sholat Jumat? Kalau benar, tolong dalilnya ya Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz 3 ini yang terakhir Ustaz. Insyaallah. Iya. Pertama tentang surah ya. Jadi ini tradisi. Jadi ulama dulu jamaah ketika datang ke Indonesia, mereka melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Indonesia. Dan kita tahu ya bahwa Islam datang ke Indonesia ini ya dengan soft. Ya, bukan lewat penjajahan, bukan lewat peperangan, bukan dengan cara kekerasan. Jadi Indonesia ini ya Islam datang ke Indonesia dengan cara yang sangat lunak, lembut, lewat pergaulan, lewat perdagangan, lewat pernikahan, sehingga sebagian tradisi masyarakat Indonesia dulu ya dijaga dengan sangat baik oleh para duat, para dai yang datang ke Indonesia. Ya.
Dan termasuk diantaranya tradisi yang tadi disebutkan ya, suro. Saya bukan orang Jawa kan yang suka memperingati, tapi makanya saya teknisnya nggak tahu persisnya, sehingga tradisi tersebut tetap ada, ya, dibiarkan gitu kan. Nah, termasuk diantaranya peringatan suro tadi itu, ya, menyambut 1 Muharram, ya, disesuaikan dengan tradisi dan penanggalan Jawa waktu itu ya. Nah jadi ini sekali lagi saya ingin sampaikan, ini tradisi kebiasaan masyarakat yang tidak wajib kita laksanakan. Ya, tidak harus kita laksanakan. Ya. Adapun misalnya yang hari ini memperingati 1 Muharram dengan taklim-taklim, pengajian-pengajian dan seterusnya ya ini juga bagian dari maslahat mursalah. Artinya ada maslahatnya, ada kebaikannya. Sekedar memanfaatkan momentum. Tapi dengan syarat, nah ini pentingnya, acara-acara peringatan atau kajian dan seterusnya ini tidak melanggar ya, syariat secara umum. Artinya, kalaupun di sono di Jawa sana ada yang melaksanakan peringatan satu suro ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Islam, ya, entah menggunakan sesajen, melempar bunga-bunga ke laut dengan harapan Nyai Roro Kidul menjaga mereka, ya jelas tidak bisa digunakan. Nah, ini ya, jadi ini enggak wajib, tidak ada tuntunan yang harus kita laksanakan. Andai pun dilaksanakan, harus lihat dari sisi maslahat mursalah. Dia ada maslahatnya dan tidak mendapatkan mudarat. Ini satu. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Bentar. Yang kedua tentang bagaimana cara mengajak saudara kita untuk ikuti contoh Nabi, misalnya hijrah untuk sholat jamaah di masjid, dan bagaimana mengajak saudara supaya mau mengaji dan istiqomah. Ya, jadi begini. Dalam konteks ini disebut dengan dakwah. Jadi dakwah itu artinya mengajak dan bukan mengajar. Ya. Kalau mengajar itu harus dilakukan oleh orang yang ngerti, paham ilmunya, menguasai ilmunya. Ini mengajar. Nggak mungkin seseorang mengajar bahasa Arab kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Makanya saya kalau diundang mengisi pengajian, ya kalau boleh memilih gitu kan, saya memilih untuk mengisi kajian-kajian yang ada nuansa syirat nabawiyahnya. Ya, jadi kalau diminta, ya, makanya dan rata-rata yang meminta biasanya berurusan karena saya menguasai di bidang itu. Ya, walaupun saya paham juga fikih, tafsir, gitu kan, tapi ya, mungkin ada ustadz lain yang lebih pantas dan fokus. Bisa. Saya di Jasa Marga itu hampir 10 tahun saya ngajar fikih. Ya, dari awal kita bahas sampai urusan-urusan talak cerai, ya bisa, karena saya juga belajar gitu ya. Ada yang minta diajarin bahasa Arab, ya bisa. Saya 4,5 tahun ya kuliah di lembaga Arab dan sehari-hari kita berbicara bahasa Arab, gitu kan. Nah, tapi ini bicara masalah kemampuan gitu ya, sehingga mengajar itu harus ada kemampuan, ya, ada ilmunya. Tapi kalau mengajak tadi dakwah, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dilakukan oleh siapapun, nggak mesti ustaz, nggak mesti kiai ya, yang ngajak. Judulnya mengajak, bukan mengajar ya. Siapa saja dengan cara-cara yang bijak. Makanya kalau tadi ditanyakan bagaimana mengajak orang supaya bisa beribadah, ya dilakukan dengan cara yang bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ud'u ila rabbik, serulah orang-orang ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara-cara yang bijak, bukan dengan cara yang kasar ya. Basyiru wala tunaffiru. Ya, berilah kabar gembira dan jangan dengan ancaman. Enggak. Jadi jangan orang baru belajar sholat gitu kan, udah serbanya nggak boleh. Wah, ini di neraka, ini nggak boleh. Enggak. Ya, biarkan dia belajar dan kita ajari dengan cara-cara yang bijak. Andai dia melakukan kesalahan misalnya, jangan tegur di depan umum. Ajak mojok, ngobrol, bila perlu sambil ngopi dan kasih tahu, Pak, tadi bacaannya salah. Ya, ayatnya ketinggalan satu ayat misalnya, atau mesti dibaca A, ini dibaca I. Disampaikan dengan bijak. Mengajak orang untuk hijrah, sholat berjamaah di masjid juga dengan cara yang bijak. Ya, jadi disamperin atau dengan cara kalau sudah pandemi sudah tidak lagi misalnya, kita bisa dengan begini, misalnya memakmurkan masjid kita, mushola kita ya, selain dengan kajian-kajian seperti ini ya,
ada beberapa masjid misalnya, tapi kalau sekarang enggak ya, enggak ada, belum bisa ya. Ada makan-makannya, ada ngopi-ngopinya, itu biasanya memancing. Ya. Intinya apa? Ajak dengan cara bil hikmah. Ya. Wal mau'izah hasanah, dengan cara-cara yang baik dan mau'izah hasanah ya. Kemudian ada lagi nih, benarkah ketika safar kita tidak wajib sholat Jumat? Kalau benar, tolong. Oh ya, jadi ketika kita safar dalam perjalanan jemaah, emang tidak wajib, ya, tidak wajib sholat Jumat. Dalam riwayat Imam Darul Qutni itu dikatakan, laisa alal musafiri Jum'ah. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, al Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat itu wajib bagi setiap muslim, ya. Fi jama'atin, berjamaah. Kalau sendiri nggak wajib, ya. Kemudian illa arba'ah, ya, kecuali yang 4 yang nggak wajib. Abdun mamlukun, ya. Kemudian apalagi marid, orang yang sakit. Kemudian sobi, anak kecil, wa musafir. Nah, jadi ini enggak, judulnya nggak wajib, Pak. Jadi Jumat itu ya, laisa 'alal musafiri Jum'ah. Ya. Tidak ada kewajiban bagi musafir itu melaksanakan sholat Jumat. Tidak wajib. Tapi kalau pengen Jumatan ya boleh. Boleh. Tapi tidak wajib. Wajib itu alal muqim, bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih ketat lagi. Bukan hanya bilang tidak wajib, tapi tidak. Artinya kalau dia tetap sholat Jumat dengan sholat, ulama lain mengatakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya tidak perlu diulang. Ya. Jadi dia tidak wajib, tapi kalau kita laksanakan sah, gitu ya. Makanya kalau kita haji Pak, umrah misalnya, umrah saya itu kan musafir. Kalau kita di Masjidil Haram masa nggak sholat? Ya sholat, walaupun kita musafir. Tetap sholat Jumat. Sayang sekali kalau kita nggak Jumatan. Duduk di hotel. Kenapa? Saya musafir. Boleh, tetap boleh. Tapi itu apa? Tidak. Karena ini bagian dari rukhsah. Rukhsahnya keringanan. Ya. Hadis tentang safar, hadis tentang hari. Itu maknanya apa? Apa nih maksudnya? Pak, siapa safar? Perjalanan di malam. Mungkin yang bertanya? Ya, mungkin yang dimaksud itu kalau apakah ada keutamaan kalau kita melakukan perjalanan itu lebih baik di malam hari, Ustaz? Oh, Ustaz? Gitu. Tidak ada penjelasan khusus tentang itu. Tapi yang ada adalah Nabi menghindari masuk ke sebuah kota pada malam hari. Itu aja. Tapi kalau perjalanan di malam hari, ya kadang Nabi melakukan perjalanan ketika malam hari tiba, yaitu dari Khaybar, ya, Nabi melakukan perjalanan. Dan ketika tiba malam hari, Nabi memberhentikan pasukannya, ini malam hari, dan memerintahkan kepada mereka untuk istirahat. Full istirahat, bahkan ada kisah yang lucu gitu ya. Jadi kata Rasul, kita full istirahat semua. Ini kan di pasir oleh kita gitu kan. Padang pasir ada yang gelar apa namanya, apa yang bisa digelar gitu ya. Mereka tiduran gitu ya. Kata Nabi kepada Bilal, ya Bilal ya, gantian ya, kami tidur ente jaga. Ntar kalau udah subuh bangunin azan ya. Jadi nanti kalau subuh bangunin kita azan. Saking lelahnya, capek mereka habis melakukan perjalanan ke Khaybar itu kan dari Madinah kira-kira 160 kilo. Ya, dari Madinah bukan perjalanan darat, jauh dah. Siap, kata Bilal. Maka Rasulullah, para sahabat yang jumlahnya tidak kurang dari 1.600 orang itu ya istirahat, tidur. Enak banget tidur. Apalagi kalau ada yang menjagain. Ya, jadi nggak khawatir kebablasan, gitu kan? Nah, sama kayak kita ronda lah. Kalau temen jagain kan enak banget kita tidur ya, nggak usah ini ya, apa nggak khawatir. Nah, saking nyamannya Bilal juga begitu. Bilal yang ditugasin jaga. Ketika
selain tidur juga tidur. Apa yang membangun hari terbit? Dan menurut ini namanya ketiduran berjamaah. Tuan kalian segeralah berwudu, bersuci, kita laksanakan sholat. Paman nasya, barang siapa yang lupa, au nama atau ketiduran, fal yusolli idza zakaraha, maka sholatlah ketika dia sadar, ketika dia ingat. Nah, itulah cerita bahwa Nabi itu pernah ketiduran tubuhnya. Tapi sekali, kita berkali-kali, ini masalahnya. Ustaz, kenapa enggak sholat berjamaah dari ketiduran Ustaz? Nabi juga pernah Ustaz ketiduran. Jadi Nabi betul sama tidak melakukan perjalanan. Tapi bukan berarti dilarang. Nabi beristirahat supaya untuk memulihkan tubuhnya sehingga keesokan bisa melanjutkan perjalanan. Dan Nabi menghindari kalau masuk ke sebuah kota, kata Abu Dzar Al-Ghifari, cenderung menahan diri. Baru pagi. Ini terjadi ketika haji wada. Jadi Nabi berangkat pada tanggal 25 Zulqa'dah. Jamaah dari Madinah berangkat menuju Ka'bah sampai tanggal 3 bulan Nabi kita tahan. Kita menginap dulu di Ka'bah. Ini ada riwayat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Kayak ini pertanyaannya sudah terjawab semua, Ustaz ya. Mungkin alhamdulillah, mungkin kita udah pada penghujung acara, Ustaz. Kami selaku DKM mengucapkan jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Andi yang telah bersedia memberi taujih kepada kita semua. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada doa dulu Ustadz dari Ustadz Urdin nanti yang akan memimpin doa untuk acara ini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dari semua peserta jamaah Al-Ijabah di subuh pagi hari ini, subuh yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan keberkahan ilmu Ustadz Happy, keberkahan kita masih diberi kesehatan, kesemuanya memberikan manfaat yang besar, dan kita berdoa mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semua apa yang telah dilakukan baik oleh pemateri yang menyiapkan materi, baik pengurus Al-Ijabahnya, kesemuanya mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak nanti ditimbang sebagai tambahan di mizanul hasanat kita masing-masing. Dan sebelum kita tutup dengan doa pada subuh pagi hari ini, taklim kajian perdana di bulan Muharram 1443 Hijriah ini dengan iringan doa. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang sangat baik dan akan membawa kebaikan-kebaikan. Mumpung kita mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di hari yang baik, bulan yang baik, mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Kita sebelum berdoa akan lebih hikmah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
di hari-hari yang kemarin siapa tahu banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak dosa. Kita niatkan pada tahun yang baru ini dengan momentum hijrah ini, setelah tadi tersampaikan makna hikmah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil satu hikmah yang besar. Hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dalam keadaan yang sama-sama kita rasakan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kita bisa melanjutkan perjalanan hidup ini dengan penuh barokah, dan kita berdoa mudah-mudahan ditutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Bihadhihi niyyah wa likulli niyatin salihatin, kita baca dulu umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura jami' ahlina wa umural muslimina jami'a. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la mu'siran illa yasartah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kami sampaikan Ustaz Nurdin yang telah memimpin doa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Happy Andi Bastoni atas waktunya pada kesempatan ba'da subuh hingga waktu ini. Insyaallah kita akan mulai dengan pengajian ini. Insyaallah akan kita mulai untuk kajian-kajiannya Ustaz. Ya, semoga Ustaz masih bisa kita nanti mungkin kalau Ustadz belum bisa offline, ya kita akan mengadakan secara online seperti ini mungkin, insya Allah. Baik, kita tutup
kajian kita pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiranya banyak kesalahan dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Kiranya banyak kekurangan dan kesalahan dari kami sebagai moderator. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih bagi yang telah mengikuti lewat Zoom. Saya pamit semua, Ustaz Sanurdin, yang lainnya. Yes. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pamit Izin semua. Assalamualaikum. Zoom ya. Izin Zoom-nya dimatikan. Terima kasih. Assalamualaikum.